Asik banget loh, Merah Putih baru episode perdana udah jadi mak comblang menemukan solusi antara Pak Hariko dengan Pak Henry. Sudah tukeran nomor telepon? Sudah. Nah, tapi ternyata apa yang dilakukan malam hari ini bukan cuma sekedar wacana, yang penting adalah membangun komunikasi ya Bapak-Bapak ya. Karena kalau mau solusi harus ada komunikasi dulu. Nah, tapi kita nggak boleh egois Bapak Ibu. Teman-teman yang hadir di studio juga sepertinya dari wajah-wajahnya sepertinya memendam sebuah pertanyaan. Saya coba ke sebelah sini dulu, ada yang ingin bertanya. Oke, boleh dibantu mikrofonnya. Nah, silahkan. Berdiri Mas. Tolong perkenalkan diri dengan siapa, Baik. dari mana? Baik Pak, sebelum saya memberikan pertanyaan terkait acara ini, perkenalkan nama saya Robin Sembiring. Robin Ya. Sembiring. Jadi untuk pertanyaan saya tertarik dengan program pemerintah mengenai petani milenial. Woi, bener nih, mau jadi petani milenial nggak? Dari anak petani sampai sekarang juga masih bekerja di pertanian Begitu? gitu. Oh jadi ya. orang tuanya juga petani? Petani, Luar iya, Pak. biasa, tepuk tangan buat Bung Robin ya. Lanjutkan, apa yang mau disampaikan? Mengenai menurut Bapak Ibu sekalian, apakah petani milenial ini bisa menjawab tantangan swasembada pangan ke depannya? Oke, ya, Untuk baik. pertanyaan saya itu saja, Pak. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat Bung Robin. Saya mau minta komentarnya Pak Henry dulu soal ide petani milenial. Gimana Pak Henry soal petani milenial? Dalam pandangan saya, yang namanya angkatan kerja di Indonesia ini, ya terutama yang di pedesaan itu sangat besar sekali ya. Dan karenanya sebenarnya ya pemuda-pemuda tani kita ini mau jadi petani. Mau sekali, tapi masalahnya memang ketika mau bertani dia tidak punya tanah, ya, dan kemudian juga lagi dia tidak punya keterampilan, ya, dan juga keterampilan karena harus lebih punya pengetahuan ya. Keterampilan tidak bisa hanya sekedar mau bekerja di petani aja. Dan juga selanjutnya soal kelembagaan ekonominya, modalnya. Nah ini yang menurut kita perlu disiapkan. Gitu. Kalau itu semua oke, banyak yang mau ya? Mau, bisa bayangkan ya kalau dia punya sawah 2 hektar, dia sudah terbayang berapa. Saya juga mau Pak. Nggak mungkin dia pergi menjadi tenaga kerja ke luar negeri sana, ataupun menjadi buruh di kota. Dia magang dulu di Jepang, yang tadi ceritanya Bu Nina. Iya, kan? Milenial juga kan Bu? Mudah kan yang di sana itu kan? Sebetulnya kalau di sana malah cerita nggak punya modal dia karena datang terpaksa dia nggak bisa pulang ke Indonesia, nggak punya tanah. Tapi di sana banyak tanah yang boleh dipakai, digunakan bagi hasil Pak. Jadi prinsipnya bagi hasil itu. Lahan tersedia. Lahan ada yang kosong, jadi bagi hasil dengan pemilik karena kan nggak punya modal. Betul. Tapi pelan-pelan setelah menabung baru bisa beli tanah gitu. Jadi memang mindset dari pemikirannya itu memang perlu penyuluhan untuk entrepreneurship lah, kewirausahaan mungkin kira-kira seperti itu. Baik. Aduh, saya ini paling sebel ya Bapak-bapak kalau sudah dibisikin durasi. Tapi ya, kita harus mengakhiri di diskusi kita malam ini. Tapi tentu saya akan memberikan kesempatan masing-masing dari Anda untuk membuat catatan akhir. Fokusnya, Bapak Ibu sekalian, fokus pada solusi, fokus pada kolaborasi, pada kerjasama, ya kan? Silakan Anda memberikan catatan, kritik, masukan, boleh. Tapi kita harus bertanggung jawab untuk mencari jalan keluarnya, ya. Saya ke Pak Budi dulu deh. Ya, biar senyumnya nggak berubah ini sebelum closing nih Pak. Silakan Pak Budi. Ya. Saya kalau tadi sudah dibahas, saya ingin menambahkan. Jadi ini swasembada yang nanti ke depan ini tidak hanya sebenarnya wacana di pusat, tapi sampai ke desa, gitu ya. Sampai ke rumah tangga. Itu sangat penting gitu ya. Nah, oleh karena itu program-program ini memang Merah Putih ini salah satu benang untuk mengantarkan ke sana ya. Itu sangat bagus. Jadi kalau Badan Pangan misalnya sekarang itu sudah mulai mengulik tentang lumbung pangan masyarakat. Tadi sudah disampaikan ya Pak, dulu zaman dulu itu lumbung-lumbung. Nah, kami baru saja kemarin juga dari Gunung Kidul itu ada
setiap panen disimpan dulu, setelah mau panen lagi dia baru dijual. Ada juga yang gitu. Ya. Nah, nanti ada kelompok-kelompok ini yang perlu dihidupkan lagi. Baik. Dan satu lagi saja, tadi kalau kita fokusnya kepada swasembada, sebenarnya ada hal lain yang sedang kami dorong juga adalah mengenai diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal. Dan kami sudah mendorong regulasi itu Perpres 81 tahun 2024. Ini juga menjadi bagian yang ada. Karena sumber karbohidrat tidak hanya beras saja, tapi kita ada sagu, ada dan sorghum. bisa berbasis lokal kan? Bisa. Ya, Sehingga tidak harus beras. artinya ini bisa menjadi substitusi. Iya, makan Target beras, tetap makan nasi, makan singkong, makan jagung, asal jangan makan hati ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Berikutnya Pak Hariko, silakan. Sekaligus optimisme yang ingin kita dengar. Apa yang bisa Anda sampaikan? Iya, baik, terima kasih Pak Doni. Kami sangat optimis ya, swasembada pangan ini bisa tercapai karena beberapa hal. Yang pertama, visi yang sangat jelas dari Presiden Prabowo. Dan ini menjadi fokus utama beliau, swasembada pangan. Kemudian yang kedua, kita sama-sama melihat ya, kekompakan, kerukunan, kerjasama di antara para menteri maupun lembaga-lembaga setingkat kementerian ini sangat luar biasa ya. Antara berbagai kementerian ini saling mendukung program ini. Airnya siapa, kemudian pompa airnya siapa, penyediaan lahannya siapa, itu sudah sangat jelas ya. Kolaborasi yang sangat luar biasa. Kemudian kami juga melihat di data itu harapan masyarakat juga sudah sangat besar dan mereka mulai memahami ya. Indikator pertamanya malam ini. Artinya di acara Merah Putih ini kenapa swasembada pangan menjadi tayangan yang pertama ini kan kita nggak pernah ada komunikasi sebelumnya. Tidak janjian, tidak ya kan? janjian. Tidak WA-WA, Tidak tapi WA-WA. memang ini tema penting Ya. bagi masyarakat. Artinya ini sudah ditangkap oleh masyarakat. Memang kita butuh waktu agar tayangan seperti ini menarik dan mudah dipahami, butuh waktu. Tapi saya pikir lama-lama mereka masyarakat juga akan paham. Kemudian kritik-kritik itu menurut kita justru sangat dibutuhkan di awal-awal ini, terutama Jadi kalau vitamin jadi vitamin, terutama kalau ada penyalahgunaan jabatan di lapangan. Ya. Nanti saya bisa Hal-hal kena yang laporan tidak bisa. penyalahgunaan tugas karena overdurasi, Pak. Wah, Jadi itu aja. Intinya kita optimis. Terima kasih. Terima kasih. Saya ke Bu Nina, silakan Bu Nina. Ya, kuncinya ada dua ya. Ya, jangan lupa mikrofonnya Bu Nina. Kunci keberhasilan swasembada pangan itu ada dua, saya pikir. Yang pertama itu ada di SDM-nya, petani yang sebagai sumber dari produksi ya. Jadi itu fokus ada di petani, karena itu petani harus mendapat bantuan dari semua sisi yang langsung ke petani. Jadi proses pembiayaan, pendanaan, bibit, alat, fokusnya ada di petani, itu satu. Jadi dari kelembagaannya harus fokus pada petani. Yang kedua, model dari integrasi dari pendanaan hulu ke hilir ya. Karena ini lembaga keuangan yang menjadi PR. Jadi yang satu adalah manusia dan orang itu ada di Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian yang memberikan penyuluhan dan sebagainya. Yang kedua ada di sistem keuangannya. Jadi tentu di situ ada pembiayaan, itu ada di OJK, BI yang bisa membantu supaya sistem keuangannya berpihak pada petani. Jadi dua itu yang secara kelembagaan penting sekali untuk membangun, karena lessons learned singkat saya dari wawancara-wawancara kecil itu saya dapatkan itu yang dibantu oleh negara maju sehingga petaninya sejahtera. Baik, terima kasih Bu Nina. Pak Henry, silakan Pak. Ya, jadi swasembada pangan untuk tercapainya kedaulatan pangan Indonesia, ya menurut saya memang haruslah mencapai kesejahteraan petani, kesejahteraan rakyat itu. Jangan swasembada tidak membuat kesejahteraan dari rakyat kita. Dan karenanya penting reforma agraria ya untuk dilakukan, diteruskan ya. Kemudian tadi ya, kelembagaan koperasi-koperasi petani itu harus dibangun ya, dan juga tentunya ya alat-alat produksi lainnya, alat produksi pertanian ya, itu harus dikembangkan. Kalau ini jalan, saya pikir program apa yang disebut dengan makan bergizi gratis itu akan lebih mudah bisa tercapai, karena sesungguhnya program makan
bergizi gratis ini kan akibat ya kesejahteraan daripada rakyat yang sesungguhnya sangat menurun. Baik. Ini saya pikir yang perlu. Baik. Dan saya tadi lihat pada saat kita rehat Anda sudah tukar-tukaran nomor telepon. Ya, kalau ada apa-apa langsung ya kita pangkas semua birokrasi komunikasi sehingga nanti fokus pada mencari solusi. Pak Henry terima kasih, Bu Nina terima kasih, Pak Hariko terima kasih, Pak Budi juga terima kasih. Jaga kesehatan, Anda semua harus sehat karena PR kita masih banyak untuk mengawal Merah Putih. Dan terima kasih bagi pemirsa yang sudah bersama kami. Pastikan setiap hari Rabu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Anda bersama kami Nusantara TV. Mari kita telaah, kita analisa, kita kritisi dan kita diskusikan lebih jauh program dan kebijakan pemerintah dalam program Merah Putih. Saya Doni The Kaiser. Salam Nusantara. Merdeka!